Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Saila dari kelas 12 Multimedia 2 kelompok 1 sesi 1 ingin mempresentasikan bab 4 tentang hakikat NKRI dan persatuan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota saya yang terdiri dari Ade Hidayatullah, Apriansyah, Dio Valen, Gilang Aprimawana, Juhaini, Linda, Mayasari, dan Muhammad Fatur Raihan. Hakikat NKRI, Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI adalah negara kebangsaan modern. Pembentukan negara kebangsaan modern didasarkan pada semangat kebangsaan atau disebut nasionalisme. Nasionalisme merupakan tekad dari orang-orang yang ada di wilayah itu, masyarakat bangsa, untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama, walaupun warga masyarakat itu berbeda dalam ras, etnik, budaya, agama, bahkan dalam sejarah sekalipun. Bentuk negara kesatuan, unitarisme. Negara kesatuan suatu negara yang mereka dan berdaulat. Hanya ada satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah. Bentuk negara kesatuan sebagai berikut. Negara kesatuan dalam sistem sentralisasi, yaitu segala sesuatu dalam negara itu langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah-daerah tinggi melaksanakannya. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu pelimpahan kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah disebut pula daerah swatantara. Kelebihan negara kesatuan. 1. Negara kesatuan secara struktural lebih sederhana. 2. Bagi Indonesia, tingkat pendidikan belum merata. Apabila kekurangan tenaga ahli dalam bidang pemerintah, maka kekurangan ahli tersebut dapat disiapkan oleh pemerintah. 3. Biaya personel lebih murah, tetapi jalur birokrasi lebih panjang dan relatif memakan waktu. 4. Relatif lebih stabil untuk mengurangi kecemburuan kemajuan daerah. 5. Mengurangi timbulnya sikap provinsialisme dan separatisme. Negara Serikat adalah suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara bagian dari negara serikat itu. Artinya, suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri kemudian menggabungkan diri dalam suatu negara serikat sehingga menjadi negara bagian yang melepaskan sebagian kekuasaannya kepada negara serikat itu. Pada negara serikat ditandai dengan beberapa karakteristik, yaitu 1. Adanya supremasi konstitusi federal. 2. Adanya pemecahan kekuasaan antara negara serikat dengan negara bagian. 3. Adanya suatu kekuasaan tertinggi yang bertugas menyelesaikan sengketa-sengketa yang mungkin timbul antara negara serikat dan negara bagian. Unsur-unsur negara menurut para ahli negara antara lain Oppenheim dan Lauterbach. 3 unsur pokok tersebut adalah sebagai berikut. Rakyat atau masyarakat, wilayah atau daerah, meliputi udara, darat, dan perairan. Perairan bukan merupakan syarat mutlak pemerintahan yang berdaulat. Menurut UUD 1945 pasal 1 ayat 1, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang membentuk republik. Berdasarkan rangkaian terjadinya negara RI, dapat disimpulkan bahwa pengertian negara kesatuan Republik Indonesia NKRI adalah bentuk negara yang terdiri dari banyaknya wilayah atau kepulauan yang tersebar dengan keanekaragaman adat, suku, budaya, dan keyakinan yang memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur, dengan perlindungan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan NKRI menurut UUD 1945 melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 9. Fungsi NKRI. Beberapa fungsi mutlak dari setiap negara adalah melaksanakan penertiban, law and order, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, pertahanan, menegakkan keadilan.
Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dari masa ke masa. Proses mempertahankan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami dinamika yang sangat menarik untuk dikaji. Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang menjadi modal utama untuk mempertahankan NKRI ternyata tidak selamanya berdiri kukuh. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia dalam perwujudannya sangat dinamis. Ada kalanya Persatuan dan Kesatuan Bangsa itu begitu kukuh, tetapi ada juga masa ketika Persatuan dan Kesatuan Bangsa mendapat ujian ketika dirongrong oleh gerakan-gerakan pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI, serta segala bentuk teror yang bisa berdampak munculnya perpecahan di kalangan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, kita patut bersyukur ancaman atau gangguan tersebut tidak membuat NKRI menjadi lemah, tetapi semakin kukuh menunjukkan eksistensinya kepada dunia. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Pasal 4. Aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 secara langsung memberikan kekuasaan yang teramat luas kepada Presiden. Dengan kata lain, kekuasaan Presiden meliputi kekuasaan pemerintahan negara atau eksekutif, menjalankan kekuasaan MPR dan DPR atau legislatif, serta menjalankan tugas DPA. Kekuasaan yang teramat besar itu diberikan kepada Presiden hanya untuk sementara waktu, supaya penyelenggaraan negara dapat berjalan. Oleh karena itu, PPKI dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan 2 ayat aturan tambahan yang menegaskan bahwa A. Dalam 6 bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini. B. Dalam 6 bulan setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. Pasal 4. Aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan dalih oleh Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator karena kekuasaan negara terpusat kepada Presiden. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan 3 buah maklumat. Maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari Presiden sebelum masa waktunya berakhir, seharusnya berlaku selama 6 bulan. Kemudian, maklumat tersebut memberikan kekuasaan MPR dan DPR yang semula dipegang oleh Presiden kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada dasarnya, maklumat ini adalah penyimpangan terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI. Adapun gerakan-gerakan tersebut diantaranya sebagai berikut. A. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI Madiun 1948. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Tujuan dari pemberontakan PKI Madiun adalah ingin mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis serta ingin mendirikan Soviet Republik Indonesia. Pemberontakan PKI Madiun melakukan aksinya dengan menguasai seluruh karesidenan Pati. PKI juga melakukan pembunuhan dan penculikan ini secara besar-besaran. Pada tanggal 30 September 1948, pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas oleh TNI yang dibantu oleh rakyat. Di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto, Panglima Divisi Jawa Tengah bagian Timur, dan Kolonel Sungkono, Panglima Divisi Jawa Timur. Pengerahan kekuatan TNI dan polisi untuk melakukan pengejaran dan pembersihan di daerah-daerah sehingga Musso dan Amir Syarifuddin berhasil ditembak mati. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITI di daerah Jawa Barat. Pemberontakan DITI di Jawa Barat dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo yang memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam Indonesia. Cita-citanya membentuk negara Islam Indonesia diwujudkan melalui proklamasi yang dikumandangkan pada tanggal 7 Agustus 1949 di Desa Cisayong, Jawa Barat. Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo, pasukan TNI dan rakyat menggunakan operasi Pagar Betis di Gunung Geber. Akhirnya pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.